Halo adik-adik, anak GKJ Klampok, anak sekolah minggu GKJ Klampok. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Adik-adik harus tetap semangat dan sukacita. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 3M ya adik-adik ya. M yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga, menjaga jarak. Ibadah online pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah berkati kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah anak online ini Tuhan. Walaupun masih online, masih ibadah di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan pasti akan berikan kami sukacita, berikan kami kesehatan, berikan kami semangat. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami Tuhan, bukalah mata hati telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasal 4 ayat 26 sampai 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya
Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini Ibu Bianca akan membawakan renungan firman Tuhan. Oh ya, sebelumnya anak-anak, apa sih cita-citanya? Ayo, pasti semuanya punya cita-cita ya. Cita-cita, keinginan kalau nanti besar itu mau jadi apa gitu kan. Misalnya nih ada yang ingin jadi apa ya? Arsitek atau dokter nih, atau jadi polisi, jadi guru, jadi apa ya, apa ada yang mau jadi youtuber mungkin ya, gamers gitu. Wah, keren semuanya. Apapun cita-cita kalian, pasti kalian ingin menjadi orang yang berguna, orang yang menjadi berkat bagi orang lain, iya enggak? Nah, apakah nih kalau menjadi berguna, menjadi berkat bagi orang lain itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa saja, yang sudah besar? Terus anak-anak bisa nggak ya jadi berguna dan jadi berkat bagi orang lain? Tahu nggak tentang biji sesawi? Biasanya Tuhan Yesus itu kalau mau mengajarkan kita tentang sesuatu itu memakai perumpamaan. Salah satunya itu tentang perumpamaan biji sesawi. Ada yang pernah lihat belum biji sesawi itu seperti apa? Bukan yang itu loh, bukan bijinya sayuran sawi, bukan. Sayuran sawi yang biasa ditaruh di mie ayam atau di bakso, yang hijau itu bukan ternyata. Biji sesawi itu bijinya sangat kecil, hanya 1 mm. Buat anak-anak yang punya penggaris di rumah, coba dicek 1 mm itu seberapa kecil. Tapi ketika dia berubah nih, ketika dia tumbuh menjadi tanaman, dia akan menjadi tanaman yang besar dan keras gitu. Ternyata pohon sesawi itu, yang dari biji sesawi itu, kalau dia tumbuh itu bisa menjadi tanaman yang tinggi. Tanamannya itu tingginya bisa mencapai 3 meter, padahal cuma dari biji yang cuma 1 mm. Bayangkan, luar biasa sekali ya. Nah, dari 1 mm menjadi 3000 milimeter, coba perubahannya banyak banget. Terus dia punya cabang yang banyak, nanti dia punya daun dan akan menghasilkan udara yang sejuk, dan juga akan membantu menaungi burung-burung yang hinggap di dahan dan cabang-cabangnya. Luar biasa kan? Nah, Tuhan Yesus itu menggambarkan biji sesawi yang kecil sekali, yang 1 mm itu seperti kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang mula-mula itu kecil, namun Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Jadi nanti lama-lama jadi besar, jadi lebat, jadi rindang, seperti itu. Nah, makanya jangan menganggap remeh hal-hal yang sangat kecil, karena dari hal-hal kecil itu kalau tetap tumbuh, dia akan menjadi sesuatu yang besar dan bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Sama halnya dengan anak-anak, meskipun kalian masih kecil, masih imut-imut, tapi tetap bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Sama seperti biji sesawi. Tuhan Yesus itu menggambarkan biji sesawi yang kecil sekali itu seperti kerajaan Allah. Pada mulanya kerajaan Allah itu sangat kecil, lalu terjadi pertumbuhan oleh Tuhan, dimampukan ditumbuhkan, lalu menjadi kerajaan yang luar biasa, yang luas, yang lebar, yang keren sekali, yang megah. Sama halnya dengan waktu Yesus dulu mula-mula mengajar. Pertamanya dia hanya punya 12 murid, tapi sekarang murid Yesus sudah banyak, sudah sangat banyak di seluruh penjuru dunia. Maka jangan meremehkan hal-hal yang kecil, sama seperti biji sesawi tadi. Sepertinya sangat kecil, cuma 1 mm, kecil banget, tapi ternyata bisa berkembang, bisa tumbuh menjadi 3000 kali lipat. Anak-anak Tuhan juga bisa menjadi seperti biji sesawi, meskipun kecil tapi bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Jangan menunggu nanti-nanti, sekarang juga bisa. Misalnya nih, bagi anak-anak, jangan menunda-nunda untuk melakukan pekerjaan rumah, membantu orang tua tuh misalnya, kan bisa menjadi berkat juga dan berguna bagi mama papa di rumah, ya kan? Atau misalnya jangan lupa untuk menyisihkan uang untuk memberikan persembahan, atau yang lainnya misalnya mengikuti kegiatan di gereja, bernyanyi ataupun apa saja sesuai dengan talenta, dengan hobi, dengan kesenangan yang dimilikinya.
Jadi kesimpulannya, jangan menganggap hal-hal remeh, hal-hal kecil, karena di dalam Tuhan segala sesuatu yang kecil itu dapat dijadikan berguna. Yang penting kita harus tetap bersandar kepada Tuhan supaya bisa menghasilkan pertumbuhan yang baik sehingga bertumbuh dan berkembang sebagaimana biji sesawi. Anugerahnya memampukan anak-anak untuk tetap terus tumbuh. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Untuk anak-anak yang rumah, persembahan bisa dititipkan kepada orang tua yang di gereja atau dikumpulkan pada ibu guru terdekat. Nah, selamat mengumpulkan persembahan.